Pemerintah negara telah melalaikan kewajibannya. Negara tidak pernah memberitahu kita sebagai warga masyarakat bahwa tahun depan, bulan depan, 3 tahun lagi berapa nilai rupiah, berapa terjadi inflasi, karena pemerintah tidak pernah menghitung, oleh karena itu kita sebagai warga masyarakat, kita harus mempunyai posisi-posisi hari ini. Kita harus sadar bahwa jangan sampai kita yang tadinya sudah bisa naik akan jatuh. Negara ini terbagi oleh satu, miskin, rentan miskin, kelas menengah, orang kaya. Jadi hari ini karena terjadi depresiasi rupiah, yang tadinya miskin akan makin miskin, yang tadinya rentan miskin akan miskin, yang tadinya kelas menengah akan jadi rentan miskin. Tahu artinya rentan miskin, bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi ketika bapak-bapak punya uang untuk beli barang bahan-bahan bisa, tapi ketika sakit diminta uang 5 juta, bapak langsung jatuh miskin. Itu namanya rentan miskin. Kalau mau tahu arti rentan miskin, ketika bapak-bapak kena utang bayar, misalkan kredit motor atau kredit mobil ditarik gitu, atau di PHK tiba-tiba, itu namanya rentan miskin. Jadi berbeda antara miskin, rentan miskin, kelas menengah sama orang kaya. Ini ada perbedaan. Di Indonesia yang miskin 31 juta, 100 jutanya rentan miskin karena ekonomi tumbuh. Terus ada kelas menengah yang namanya kelas menengah itu dia tidak rentan miskin, tidak kaya. Terus ada orang kaya. Nah, kalau kejadian begini kita harus mengantisipasi bersama-sama. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang harus kita waspadai dan harus kita yakini dan kita akan mampu. Bapak-bapak harus menambah sumber-sumber pendapatannya, pendapatan modalnya. Jadi kalau punya satu usaha, tidak boleh punya hanya satu usaha, karena sangat mudah bagi kita akan jatuh, karena kita bisa jadi rentan dan bisa jadi miskin. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adalah mulai dari sekarang mengurangi sifat konsumtif. Gak boleh lagi belanja banyak-banyak di mall, gak boleh liburan terlalu banyak, gak boleh beli-beli sesuatu yang gak dibutuhkan, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini, 1 bulan yang akan datang, 5 bulan. Yang terakhir, yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak harus mengantisipasi, harus menyiapkan, bukan tabungan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hari ini inflasi 8,75, bapak-bapak nabung di bank itu hanya dapat bunga 6% atau margin 6%. Kalau punya uang 10 juta, dapat bunganya 60.000, tapi dipotong pajak 20%, jadi dapatnya cuma 40.000. Itu nggak boleh lagi. Bapak-bapak harus berinvestasi. Investasinya sekarang bisa emas yang paling tradisional, jadi bukan nabung di bank. Atau bapak-bapak yang punya kelebihan bisa beli properti, bisa beli tanah, atau kalau tidak ada bisa beli satu yang bermanfaat. Misalkan bapak-bapak, anak-anak muda yang sekarang sering main Facebook, main Twitter, bisa menjadi orang berjualan di Facebook, di Twitter, karena itu salah satu bagaimana kita bisa menahan gejolak ini. Bapak-bapak tidak perlu lagi butuh subsidi dari pemerintah, karena pemerintah nggak akan peduli sama kita. Bapak-bapak kasih BLSM 150.000 hari ini, tidak ada artinya dibandingkan kebutuhan hidup hari ini. Itu jadi masalah besar.